Kita sudah belajar bahwa ada informasi yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik tentang PDB menurut pengeluaran atau menurut penggunaan. Yang antara lain terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, kemudian ekspor, dan seterusnya. Ada 7 komponen. Masing-masing komponen pengeluaran tersebut dinyatakan dalam nilai harga berlaku sebagaimana PDB harga berlaku. Jadi 20.892 triliun pada tahun 2023 itu tersebar dalam masing-masing komponen. Nah, bisa juga dicari nilai atas dasar harga kontan. Saya ulangi ya, bahwa nilai atas dasar harga kontan yang dimaksud adalah seolah-olah pengeluaran di tahun 2023 itu memakai harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. Nah, gunanya apa? Gunanya supaya bisa membandingkan dari tahun ke tahun selama belasan tahun terakhir secara real, tidak terpengaruh oleh kenaikan harga. Sebagai contoh, nilai komponen konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 yang berporsi terbesar ya, 53% itu nilainya 11.110 triliun. Cuma ketika dia dianggap memakai harga-harga tahun 2010, jadi mungkin sedikit imajinasi. Jadi kalau kita melakukan pengeluaran 2010 sekian, 2023, itu seandainya pengeluaran itu dilakukan dengan harga 2010, nilainya berapa? Itu adalah pengeluaran konsumsi atas dasar harga konstan. Nilainya pada tahun 2023 ternyata hanya 6.188 triliun ya, dari 11.110 triliun tadi. Nah, itu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya, tahun 2022, dapatlah angka 4,82%. Nah, kita bisa melakukan analisis rata-rata pertumbuhan konsumsi rumah tangga selama 12 tahun terakhir berapa. Bahkan bisa 20 tahun terakhir berapa, 30 tahun terakhir berapa. Kita dapat data yang 12 tahun terakhir, 2011 sampai 2023, itu nilainya 4,25% per tahun. Rata-rata naiknya ya. Nah, itu sedikit di bawah, bukan sedikit, lumayan lah, lumayan di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi yang selama 12 tahun itu rata-ratanya 4,61% per tahun. Tetapi seringnya itu setara. Cuma ada tahun-tahun dia lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat masing-masing komponen jadi bisa kan. Caranya adalah kita cari dulu ADHK-nya. ADHK itu adalah atas dasar harga konstannya. Tadi saya beri contoh baru konsumsi rumah tangga kan. Dari berapa ini? 11.110 triliun menjadi 648,62 triliun. Ini miliar ya, angka di sini angka miliar. Saya ucapkan dengan triliun. Kita bisa lakukan nilai ADHK masing-masing ini. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita buat pertumbuhannya dari masing-masing itu. Yang hitam adalah pertumbuhan ekonomi. Mengapa demikian? Sebagaimana juga kita menganalisis sektoral, lapangan usaha, kita pengen tahu apakah rata-rata konsumsi rumah tangga itu lebih tinggi atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Apakah konsumsi pemerintah itu lebih tinggi atau lebih rendah. Di situ nanti kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluaran itu ditopang oleh apa. Nah, nampak di sini kalau kita ambil konsumsi rumah tangga yang hijau ini cenderung setara dengan yang hitam, berimpit kan. Berimpit, tetapi di beberapa tahun dan terutama di 1, 2, 3, 4 tahun terakhir di bawah. Karena itu secara rata-rata dia menjadi tadi 4,21 dibandingkan dengan 4,61 ya, yang hitam. Tetapi menarik ini fenomena ini. Ini contoh saja. Data ini berguna untuk dikaji seperti itu. Tentu mengapanya nggak bisa dijawab oleh grafik ini. Kita perlu kajian. Hanya ini menjadi menantang kita bahwa ini ada info menarik nih. Mengapa di 4 tahun terakhir konsumsi rumah tangga itu pertumbuhannya lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi? Itu macam-macam jawabannya. Yang saya sebut ini hipotetis ya. Saya sendiri harus mengkajinya. Oh, ini berarti daya beli turun karena konsumsinya kan tidak tumbuh seperti biasanya. Misal, lalu juga konsumsi pemerintah yang orange, yang sering dinyatakan oleh pejabat pemerintahan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dia sendiri harus tumbuh kencang. Ternyata tidak terlalu juga, kecuali pada saat COVID 2020-2021 dia di atas hitam. Ini benar ini. 2020-2021 konsumsi pemerintah itu cukup menyangga bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi
2002 dan 2023 dia di bawah pertumbuhan ekonomi. Nah, pada tahun-tahun yang lampau sering di bawah, meskipun ada tahun-tahun dia yang setara. Yang kuning itu adalah investasi ya, PMTB, pembentukan modal tetap domestik bruto. Itu adalah pengeluaran untuk barang modal. Tentang hal ini menariknya adalah kalau itu cukup besar, porsinya besar, tumbuh besar, itu berarti ada potensi tumbuh lebih tinggi di masa depan. Karena kan dia barang modal. Nah, kalau kita lihat PMTB ini memang di masa-masa lampau cenderung lebih tinggi atau setara. Bahkan ya pada tahun 2018 masih lebih tinggi. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, PMTB ini di bawah pertumbuhan ekonomi. Jadi dari grafik ini saja, sebenarnya menantang kita untuk melakukan kajian lebih lanjut pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan komponen pengeluaran tidak terlalu ditopang lagi oleh konsumsi rumah tangga. Topangannya berkurang. Tetap yang menopang paling besar adalah konsumsi rumah tangga. Tapi topangannya menurun, sedikit menurun. Lalu pemerintah ya naik turun gitu. Pada saat pandemi oke, tapi sekarang kok turun. Lalu PMTB cukup menyumbang tetapi juga tidak melampaui. Apa berarti? Karena kan kalau semuanya tidak melampaui harus ada yang melampaui dong. Sayang tidak ada di grafik ini. Apa coba kira-kira? Ternyata ekspor yang belakangan ini memberi kontribusi besar dari sisi penggunaan. Itu bisa positif, bisa tidak positif. Positifnya ya berarti kita bisa produksi barang dan bisa dijual ke luar negeri. Kalau bicaranya sisi kelemahan-kelemahannya, ini berarti kita produksi barang dan jasa tidak untuk dikonsumsi dong. Tapi kan dijual dapat penghasilan. Kalau dijual dapat penghasilan kan akan menguntungkan. Kalau benar jualan itu menjadikan penghasilan yang cukup besar buat target Indonesia, naik dikonsumsi rumah tangga dong. Nah, ini contoh saja, hipotetis. Tentu kajian pengantar kita ini tidak boleh menyimpulkan begitu. Saya hanya ingin memberi tantangan kepada para pemirsa, mulai dari grafik-grafik seperti ini, kita akan tertantang untuk melakukan kajian-kajian yang lebih serius. Maka saya ulangi bahwa BPS menyajikan data tentang pertumbuhan masing-masing komponen pengeluaran atau komponen penggunaan dari PDB, nah, yang jika dibuat time series-nya 20-30 tahun, dia bisa menimbulkan analisis. Lalu dikaitkan dengan data-data lain, kita bisa membuat kesimpulan-kesimpulan sementara, hipotetis. Hipotetis kita itu bisa kita kaji lagi lebih jauh, nanti kita akan dapat gambaran sebetulnya bagaimana sih pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut.